Saudara-saudara yang terkasih, sebagai pengganti kebaktian lingkungan kita pada saat ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai bahan renungan buat kita pada saat ini. Untuk itu, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Allah yang baik, Allah yang setia, dan Allah yang peduli. Saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami. Kiranya Engkau mampir di tengah-tengah kami, agar firman-Mu bisa kami jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan buat kita pada saat ini, saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat 5. Firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, berbagai macam persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, dan berbagai macam pula karakter dan sikap kita masing-masing menghadapi persoalan. Terkadang ada orang ketika menghadapi persoalan, dia tenang-tenang saja, dan bahkan persoalan itu dianggap tidak ada, sehingga tumbuh atau timbul sikap keacuhan atau pura-pura tidak tahu. Terkadang ada juga orang ketika menghadapi satu persoalan yang kecil, tetapi persoalan itu sulit untuk diterima, sehingga persoalan itu terkadang menimbulkan rasa bimbang, rasa kekhawatiran dalam kehidupannya. Dan ada juga ketika menghadapi satu persoalan, persoalan itu dijadikan menjadi beban yang sangat luar biasa, sehingga persoalan itu menjadi satu penyakit, dan bahkan menimbulkan satu penyakit di tengah-tengah tubuhnya, bahkan stres, bahkan putus asa, dan bahkan tidak mempunyai pengharapan hidup lagi. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga pernah mengalami satu persoalan kemungkinan di tengah-tengah diri kita masing-masing, bahkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, bahkan di tengah-tengah kehidupan lingkungan, ataupun di dalam pekerjaan kita masing-masing. Pasti pernah mengalami satu persoalan yang dahsyat, bahkan yang luar biasa, yang menjadi pertanyaan bagaimana kita menghadapi persoalan itu, bagaimana karakter kita menghadapi persoalan itu. Apakah kita berada di dalam stres? Apakah kita berada di dalam ketidaktahuan? Apakah kita berada di dalam kebingungan dan kebimbangan? Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa buat kita pada saat ini. Bagaimana orang yang percaya, bagaimana orang yang beriman menghadapi
berbagai macam persoalan dalam kehidupannya. Rasul Petrus mengungkapkan pada saat ini dalam kehidupan kita, bahkan dalam renungan buat kita pada saat ini, yang ditujukan kepada orang-orang Pontus di Galatia, bagaimana mereka menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupannya. Dan Rasul Petrus menyarankan supaya mereka juga tidak menyingkir dari persoalan, menghindar dari persoalan, tetapi baiklah mereka menghadapi persoalan itu dengan segala sikap sebagai orang Kristen yang dipilih oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melihat nats ini yang menjadi renungan dalam kehidupan kita, tentunya kita akan juga masuk ke dalam satu persoalan yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Dan bahkan kita bisa mengatakan sudah banyak orang yang stres, banyak orang yang sudah berpenyakitan, banyak orang yang sudah bingung dalam menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang dikumandangkan pada saat ini buat kita semuanya, biarlah kita mempunyai karakter yang sangat luar biasa. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang Kristen yang dipilih Allah, ketika persoalan kehidupan itu datang dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, kemungkinan saya akan memberanikan diri mengatakan tidak ada orang yang tidak pernah menghadapi persoalan, tidak ada orang yang tidak pernah jatuh ke dalam persoalan, ke dalam berbagai masalah di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi berbagai macam kita, karakter kita, sikap kita menghadapi satu persoalan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan sangat menekankan buat kita pada saat ini. Rasul Petrus mengatakan, biarlah menghadapi persoalan itu sebagai orang-orang Kristen. Biarlah menghadapi persoalan itu kita kenal. Kita mengenal diri kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang selalu yakin dan yang selalu percaya kepada Kristus Tuhan. Kita sebagai orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dipilih Allah. Tetapi ketika persoalan itu datang, kita akan mengenal diri kita sebagai orang yang dipilih oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebagai suatu orang, sebagai seseorang yang beriman kepada Kristus, orang yang beriman kepada Kristus Yesus, pada saat ini kita akan mengingat satu hal yang luar biasa yang baru-baru ini kita rayakan di dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya. Tentunya mempunyai makna yang luar biasa dalam kehidupan kita. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita akan dilepaskan dari jeratan dosa. Kita akan dilepaskan dari dosa yang bisa menghimpit kehidupan kita. Dan juga akan diperkenalkan bagaimana keselamatan itu ditawarkan kepada orang-orang yang mau menerimanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan juga menyadari bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah ditujukan kepada orang-orang yang mau menerimanya. Yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita masing-masing, apakah kematian dan kebangkitan itu sudah kita terima sebagai kebebasan, sebagai kelepasan dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, biarlah firman yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita, mengingatkan kita kembali bagaimana kepribadian, bagaimana karakter, bagaimana sikap orang-orang yang sudah menerima kematian dan kebangkitan Yesus ketika persoalan datang ke dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih,
Tentunya firman Tuhan menyarankan kepada kita supaya ketika persoalan itu datang, ketika masalah datang dalam kehidupan kita, tetapi kita teguh di dalam iman, teguh kita di dalam kemandirian kita sebagai orang-orang yang dipilih, sebagai orang-orang yang mempunyai iman. Oleh karena itu, Rasul Petrus mengungkapkan di sini beberapa karakter-karakter orang yang beriman, orang yang percaya. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam ayat 1 dikatakan, walaupun apa yang terjadi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita teguh di dalam iman, teguh kita di dalam pemilihan Allah. Oleh karena itu dikatakan Rasul Petrus, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihan, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang di dalam kehidupan kita untuk mengatasi berbagai macam persoalan, terkadang kita mau lempar batu sembunyi tangan. Ketika kita tidak mampu menerima persoalan dalam hidup kita, membuat suatu kambing hitam di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan kita mengeluarkan isu-isu yang tidak benar dalam pembelaan diri. Tetapi firman Tuhan pada saat ini yang sangat luar biasa kepada kita. Baiklah dalam menghadapi berbagai persoalan, berbagai masalah di tengah-tengah kehidupan kita, kita konsisten pengenalan diri sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, sehingga masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita harus mampu menunjukkan karakter, sifat, dan parangi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang telah dipilih oleh Kristus, bahkan yang telah dilepaskan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, dan sebaliknya di tengah-tengah firman Tuhan juga dikatakan oleh Rasul Petrus, bahkan yang sangat luar biasa dituntun supaya kita juga menjadi orang-orang yang mampu memberikan keteladanan terhadap sesama, yang mampu memberikan satu hal yang luar biasa kepada sesama. Dan ketika masalah itu datang ke dalam diri kita, tetapi kita mampu menunjukkan siapa kita sebenarnya dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang terkasih, ada suatu hal yang ditunjukkan oleh Rasul Petrus, seperti Yesus Kristus yang sudah dibuang oleh manusia, tetapi diberdayakan secara spiritual sehingga dia menjadi suatu keselamatan, Mesias yang mampu menyelamatkan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, berbagai persoalan dihadapi Yesus ketika dia menuju kayu salib, dan dia menjalaninya, dan dia mempunyai satu kepasrahan kepada Allah Bapa. Oleh karena itu, dia tidak mau menghindar dari berbagai masalah yang dihadapinya, berbagai persoalan yang dihadapinya, tetapi diterimanya masalah itu, tetapi mengandalkan penyertaan Allah sebagai Bapa Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, dalam hal ini juga kita dituntut supaya kita juga berpanduan ke dalam firman Tuhan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi menjadi harta yang termahal. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Biarlah bagi kita semuanya orang-orang yang tidak berharga. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tidak berharga di tengah-tengah dunia, tetapi ketika kita hidup di dalam iman, kita berharga di hadapan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, untuk itu kita menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Jangan kita mau terpengaruh oleh kemajuan-kemajuan dunia. Jangan kita mau terpengaruh oleh kejahatan-kejahatan dunia, sehingga pelampiasan di dalam persoalan tidak ada di tengah-tengah dunia ini. Jalan keluar di tengah-tengah persoalan tidak ada di tengah-tengah dunia ini. Menghadapi persoalan
tidak ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi seberat apapun persoalan kita di tengah-tengah dunia ini, biarlah kita menyadari sebagai orang-orang yang dipilih Allah. Oleh karena itu, pasti penyertaan Allah, kesetiaan Allah selalu berpihak kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, bisa kita katakan bahwa firman Tuhan ini sangat relevan dengan situasi kita pada saat ini. Banyak sekarang ini orang Kristen yang sudah bimbang, yang sudah cemas, dan bahkan sudah banyak yang bersungut-sungut oleh karena persoalan yang kita hadapi. Kita mengerti sekarang persoalan yang kita hadapi bukanlah persoalan pribadi, bukanlah persoalan secara pribadi, tetapi persoalan yang universal yang bisa dirasakan oleh setiap orang. Tetapi di sini dituntut kita bagaimana kemandirian kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah. Sesungguhnya sekalipun kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, tentunya kita pasti merasa ketakutan, merasa kecemasan, merasa bimbang dalam kehidupan ini, secara khusus menghadapi masa-masa sekarang ini. Tetapi firman Tuhan pada saat ini kepada kita semua, kecemasan itu, kebimbangan itu, janganlah itu melenyapkan iman kita. Tetapi biarlah sekalipun kita di dalam kecemasan, sekalipun kita dalam ketakutan, sekalipun kita di dalam kebimbangan, tetapi biarlah kebimbangan itu kita mengakui penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kita. Biarlah kita mengenal kesetiaan Tuhan masih berpihak kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu jangan kekhawatiran kita membuat kita rusak. Jangan kecemasan kita membuat kita hancur. Jangan kekhawatiran kita membuat iman kita menjadi amburadul. Tetapi biarlah apapun yang kita hadapi ini menjadi satu titik awal. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin dekat kita bersama Allah, dan yakin dalam kehidupan kita ini, orang yang sudah menerima kematian dan kebangkitan Yesus, penyertaan Tuhan pasti berpihak kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang dikumandangkan oleh Rasul Petrus pada saat ini sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi teladan kepada orang-orang yang sekitar kita. Biarlah kita menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan kita. Biarlah kita menjadi teladan di tengah-tengah pekerjaan kita, dimanapun kita bekerja. Tetapi kita selalu mengandalkan Tuhan. Dimanapun kita berdiri, dimanapun kita berdiam, biarlah kita menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita. Orang yang sudah menyampaikan batu, tetapi ketika Allah mengendakinya, dia menggunakannya menjadi sumber berkat. Oleh karena itu, betapa sakitnya yang kita rasakan pada saat ini. Tetapi biarlah kita menunjukkan karakteristik kita sebagai orang yang percaya, sehingga kita menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita, menghadapi persoalan, menghadapi masalah yang sangat berat ini. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi panduan kita dengan satu keyakinan, dengan satu iman di dalam Yesus Kristus, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan suatu hal yang istimewa dalam kehidupan kita, sehingga kita harus berani mengatakan segala sesuatunya indah pada waktunya ketika Tuhan berkehendak. Percaya, yakinlah, Tuhan akan memberikan yang terindah dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang setia, dan Bapa yang peduli dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan melalui Rasul Petrus. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman Tuhan yang sudah berkumandang atas kami mau menyadarkan kami siapa kami sebenarnya di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang dipilih,
orang-orang yang sudah Engkau pilih menjadi pengikut Kristus. Baru-baru ini Tuhan, kami telah merayakan hari kematian dan kebangkitan Yesus. Biarlah itu Tuhan juga dalam kehidupan kami. Kami perkenankan Tuhan, kami perkenalkan diri kami sebagai orang-orang yang dipilih dan orang-orang yang sudah menerima kematian dan kebangkitan Yesus. Bapa di sorga, oleh karena itu kami mohonkan Tuhan, agar kami mampu menunjukkan karakter kami sebagai orang-orang yang dipilih ketika persoalan datang dalam kehidupan kami, ketika persoalan datang dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami menghadapinya di dalam sukacita. Biarlah Tuhan kami menghadapinya dan kami bertahan juga di dalam iman kami. Jangan biarkan Tuhan masalah yang datang ke dalam hidup kami membawa kami ke dalam kehancuran. Jangan biarkan Tuhan masalah yang kami hadapi ini menghancurkan iman kami. Tetapi biarlah masalah yang kami hadapi memperkuat iman kami senantiasa, sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati Tuhan semua kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini. Biarlah firman-Mu itu kami jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kami, sehingga kami berjalan, sehingga kami bekerja, sehingga kami melanjutkan aktivitas kami sesuai dengan kehendak Bapa dan di dalam penyertaan Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kesetiaan Bapa selalu berpihak kepada kami. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang, esok, dan selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Bagi kita semuanya.